大家好，欢迎回来10分钟汉语. Kembali lagi di 10 Minute Chinese, 10 menit bahasa Mandarin. Hari ini kita melanjutkan Haskell 1 bab ke-8 dengan 注释 atau catatan yang perlu kita ingat. Dukung kami dengan subscribe, like, dan komen ya. 注释 kita yang pertama hari ini ada kata 想, kata kerja bantu 想. Kata keterangan 想 biasanya diletakkan sebelum kata kerja yang berfungsi untuk mengungkapkan harapan atau perencanaan. Contohnya, kita lihat ya. Yang pertama, 我想学汉语. Saya ingin belajar bahasa Mandarin. 想学汉语, ingin belajar bahasa Mandarin. Yang kedua, 明天我想去学校看书. Besok saya ingin pergi ke sekolah baca buku. 想去学校看书, ingin ke sekolah baca buku. Yang ketiga, 我想买一个杯子. Saya ingin membeli sebuah gelas. 想买一个杯子, ingin membeli sebuah gelas. Dari 3 contoh kalimat ini, kita bisa tahu xiang itu artinya ingin, sesuatu yang diharapkan atau direncanakan tapi belum dilakukan. Xiang. 注释2, catatan yang kedua ada kata 多少, kata ganti tanya 多少. Kata ganti tanya 多少 digunakan ketika menanyakan jumlah dengan kuantitas di atas 10. Kata bilangan di belakang 多少 dapat dihilangkan. 多少 juga digunakan untuk menanyakan harga. Pola pertanyaan umum dari pemakaian 多少 adalah 什么什么多少钱 atau titik-titik 多少钱. Teman-teman mungkin masih ingat di pembahasan sebelumnya kita pernah membahas untuk menanyakan jumlah dengan kuantitas di bawah 10 kita memakai kata 几. Ya, dan sekarang di atas 10 memakai kata 多少. Tetapi selain untuk menanyakan jumlah, 多少 juga bisa digunakan untuk menanyakan harga dari suatu benda. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. 你们学校有多少个学生? 你们学校有多少个学生? Di sekolah kalian ada berapa muridnya? 多少个学生? Berapa banyak muridnya? Nah, di sini kenapa pakai 多少? Karena namanya murid dari sebuah sekolah nggak mungkin cuma 10 atau di bawah 10, pasti di atas 10. Makanya pakai kata 多少. Yang kedua, 你有多少个汉语老师? 你有多少个汉语老师? Kamu punya berapa guru Mandarinnya? Nah, di sini pakai 多少个汉语老师, berarti guru Mandarinnya banyak, lebih dari 10. Kalau misalnya kira-kira guru Mandarinnya di bawah 10, kita bisa pakai 几, 你有几个汉语老师? Atau kalau di sini 你有多少个汉语老师? Yang ketiga, 这个杯子多少钱? 这个杯子多少钱? Nah, di sini 多少 钱menanyakan harga, uangnya berapa harganya. 杯子 gelas itu berapa harganya? Ya, 这个杯子多少钱? Gelas ini berapa harganya? Catatan ketiga atau 注释3 ada ke, keo. Kata bilangan ke dan keo. Ke adalah kata bilangan yang paling sering dijumpai di dalam bahasa Mandarin. Biasanya diletakkan sebelum kata benda. Contohnya, 3个老师, 3 orang guru. 5个学生, 5 orang murid. 一个杯子, sebuah gelas. Nah, di sini kita lihat kalimat pertama, 3个老师, 3 orang guru. Guru itu bisa pakai ke, tapi lebih bagus pakai 位. 3位老师. 位 itu juga kata bilangan, tetapi digunakan untuk orang yang lebih dihormati atau lebih senior dibandingkan kita. Ke itu bisa untuk orang, tapi biasanya ke sesama teman atau orang yang kita kenal. Seperti contoh nomor 2, 5个学生, 5 orang murid. 学生 boleh menggunakan ke. Kemudian 一个杯子,
sebuah gelas. 杯子 gelas juga bisa menggunakan ke. Jika kita perhatikan dari 3 contoh kalimat ini, ke semuanya disimpan di depan kata benda tersebut. Ya, karena dia adalah kata bilangan. Kata bilangan disimpan di depan kata bendanya. Kita lanjutkan ke kata bilangan yang kedua, itu kou. Kou juga merupakan kata bilangan. Pada umumnya digunakan untuk menyatakan jumlah anggota keluarga. Mungkin banyak dari kita mengira kou itu kan artinya mulut. Memang kou itu artinya mulut, tapi kou juga bisa digunakan sebagai kata bilangan untuk menyatakan jumlah anggota keluarga. Kalau lupa, boleh ya dilihat di bab kelima, di uke. Kalimat pertama contohnya, Li Lao Shi Jia you 6口人. Li Lao Shi Jia you 6口人. Keluarga Guru Li ada 6 orang. 6口人. Kemudian yang kedua, Ni jia you 几口人. Di keluarga kamu ada berapa orang? 几口人. Kemudian yang ketiga, 我家有3口人. Keluarga saya ada 3 orang. Nah, itu dia penggunaan kata bilangan ke dan kou. Ke itu paling sering dan paling umum digunakan, paling banyak digunakan untuk kata bilangan. Tapi ingat ya, bukan berarti semua kalimat atau semua kata pasti menggunakan ke. Setiap benda itu punya kata bilangannya masing-masing. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya, dan kita ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. 谢谢大家，拜拜。